yaitu jangan pernah sekali-kali kita memulai sebuah hubungan atau ternyata toxic relationship nggak selalu soal kekerasan fisik ataupun verbal. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kalian sedang ada dalam toxic relationship, dan kadang hal ini nggak kalian sadari. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Toxic relationship adalah sebuah hubungan yang di dalamnya kita nggak merasa aman, kita merasa terancam, kita merasa nggak nyaman, kemudian tidak ada rasa saling percaya ataupun rasa saling memiliki. Bahkan dalam toxic relationship ini, kita akan merasa menjadi pribadi yang lebih buruk. Nah, apa aja sih tanda-tanda dari toxic relationship ini? Yang pertama, ciri dari toxic relationship ini yaitu kita merasa nggak aman dan merasa gak nyaman. Jadi dalam sebuah hubungan kita merasa terancam. Kita merasa kalau misalnya kita dengan pasangan kita malah nggak merasa aman. Kita merasa kalau misalnya kita terdiskriminasi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai merasakan hal seperti itu tandanya kita ada dalam sebuah hubungan yang toksik. Kemudian ciri yang kedua yaitu kita akan sulit menjadi diri sendiri. Jadi kita akan kehilangan diri kita sendiri karena mungkin tuntutan juga dari pasangan, kita harus ini, kita harus itu, sehingga kita kehilangan diri kita sendiri. Kita nggak punya hak dalam hidup kita nggak punya hak untuk diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kalian dalam sebuah hubungan sudah merasa kalau misalnya kalian kehilangan diri kalian sendiri, nah itu tandanya kalau kalian sudah mulai masuk ke dalam hubungan yang toksik. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu ada kecemburuan yang sangat berlebihan dalam hubungan kalian. Jadi sedikit-sedikit pasangan kalian merasa cemburu saat kalian bergaul dengan teman-teman kalian atau kalian ngobrol aja dengan lawan jenis, pasangan kalian akan mempermasalahkan hal itu. Pasangan kalian akan cemburu, akan marah kepada kalian karena kalian bergaul atau berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, hal itu sudah menandakan bahwa hubungan kalian sudah mulai gak sehat karena pasangan kalian sudah mulai membatasi kehidupan sosial kalian. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah terlalu egois. Jadi dalam sebuah hubungan, pasangan kalian atau kalian sendiri bahkan merasa lebih banyak memikirkan diri masing-masing. Jadi nggak ada rasa empati ataupun simpati dalam sebuah hubungan. Jadi take and give dalam sebuah hubungan itu nggak terjadi. Jadi kalian hanya memikirkan kebutuhan kalian, apa yang kalian mau, apa yang kalian harapkan, tanpa kalian memikirkan kebutuhan maupun harapan pasangan kalian. Kemudian ciri-ciri yang kelima adalah tidak ada kejujuran, atau ketidakjujuran itu sangat sering sekali terjadi. Jadi antara kalian dan juga pasangan sering banget buat tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu, tidak saling terbuka atau mengkomunikasikan suatu persoalan ataupun permasalahan. Jadi kalian sering menutup-nutupi sesuatu, kalian sering berbohong, atau pasangan kalian juga yang melakukan hal itu. Nah, kalau sudah sering berbohong, kalau sudah sering menutupi segala hal dari pasangan kalian, itu udah tanda-tanda kalau kalian sudah masuk dalam hubungan yang toksik. Karena hubungan yang sehat itu adalah saling jujur, terbuka, dan mengedepankan komunikasi di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah dalam sebuah hubungan tersebut, kalian dan pasangan kalian sering saling merendahkan satu sama lain. Kalian gak saling mensupport, kalian gak saling memberikan energi yang positif, tapi kalian malah saling merendahkan, saling memberikan kritik yang gak membangun. Nah, hal itu sangat memperburuk hubungan kalian, membuat kalian sering bertengkar, membuat kalian merasa saling tersinggung juga karena di dalamnya nggak ada support maupun nggak ada dukungan, malah di dalamnya saling merendahkan dan juga menjatuhkan pasangan. Dan ciri-ciri yang selanjutnya adalah adanya kekerasan fisik. Memang nggak semua hubungan toksik itu ada kekerasan fisik, namun adanya kekerasan fisik dalam sebuah hubungan itu juga salah satu tanda bahwa kalian ada dalam hubungan toksik. Saat kalian sudah mulai ada atau kalian sudah mulai mengalami kekerasan fisik dari pacar kalian,
itu udah tanda-tanda kalau misalnya kalian udah ada dalam hubungan yang toksik. Dan menurutku kalau udah sampai kekerasan fisik yang terjadi, kalian harus bisa memikirkan lagi apakah hubungan tersebut bisa kalian lanjutkan atau enggak. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian selalu dikontrol oleh pasangan. Nah, seperti yang poin yang tadi, bahwa di dalam hubungan kalian nggak jadi diri kalian sendiri, kalian dibatasi oleh pasangan, kalian nggak boleh bergaul dengan ini, kalian nggak boleh melakukan ini, melakukan itu. Jadi kalian nggak punya ruang untuk bertumbuh dalam hidup kalian. Kalian kehilangan diri kalian karena pasangan kalian terlalu mengontrol kalian. Kalau misalnya kalian sudah merasa pasangan kalian terlalu mengontrol segala aspek dalam kehidupan kalian, menurutku kalian harus segera sadar bahwa kalian sudah masuk dalam hubungan yang toksik. Kemudian poin yang selanjutnya adalah buruknya komunikasi. Komunikasi ini adalah aspek atau hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Tanpa komunikasi yang baik, sebuah pasangan akan sering sekali ada celah untuk konflik atau ada celah untuk cekcok karena nggak ada sebuah komunikasi yang baik. Saat komunikasi dibangun dalam sebuah hubungan, maka hal tersebut akan membuat sebuah hubungan menjadi sehat. Kita akan jarang sekali untuk berantem karena kita mengkomunikasikan semuanya kepada pasangan kita. Tapi kita harus tetap punya batasan. Maksudnya kita juga harus tetap punya privasi dalam diri kita. Namun beberapa hal memang harus kita bicarakan kepada pasangan kita supaya nggak terjadi miskomunikasi. Dan ternyata toxic relationship ini ada banyak sekali dampak buruk bagi kesehatan mental kita. Salah satunya adalah kita memiliki emosi yang gak stabil. Kita sering merasa stres, bahkan depresi, bahkan di beberapa kasus atau beberapa pasangan ada salah satu pihak yang melakukan self-harm karena dia sudah merasa depresi, dia sudah merasa gak kuat dengan hubungan ini, tapi masih memiliki harapan bahwa pasangannya akan berubah. Nah, hal itu malah menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Dia malah menyakiti dirinya sendiri. Padahal seharusnya dia mulai sadar dan mulai menguatkan dirinya untuk segera keluar dari hubungan tersebut, biar nggak terlalu berlarut-larut dan malah mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian dampak buruk yang selanjutnya adalah saat kita ada dalam hubungan yang toksik, kita akan sulit sekali menjadi produktif. Apalagi kalau misalnya pasangan kita posesif, selalu membatasi kita ini dan itu, selalu mengatur hidup kita. Nah, itu akan membuat diri kita, selain kehilangan diri kita sendiri, kita juga menjadi gak produktif gitu. Kita gak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang untuk mengembangkan diri kita, karena pasangan kita terlalu banyak membatasi diri kita, terlalu banyak mengatur hidup kita, sehingga kita nggak bisa menjadi orang yang produktif. Selain itu, toxic relationship ini juga membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Karena kita nggak bisa melakukan hal-hal yang produktif atau yang membanggakan, mungkin bisa jadi kita kehilangan rasa percaya diri. Apalagi kalau pasangan kita sering merendahkan kita soal fisik, soal kemampuan kita. Nah, hal itu akan benar-benar membuat kita kehilangan percayaan diri kita gitu. Jadi kita kayak merasa nggak pede melakukan ini dan itu, takut salah juga. Dan selain itu juga kita akan kehilangan lingkungan sosial kita. Apalagi kalau pasangan yang posesif gitu kan kadang membatasi sekali kan interaksi sosial kita. Bahkan menyadap WA, menyadap Instagram, pokoknya dia harus tahu semua akun sosial media kita kayak gitu kan. Nah, hal itu membuat kita kehilangan lingkungan sosial kita. Dan kemudian dampak negatif selanjutnya terhadap kesehatan mental kita adalah kita terlalu banyak menimbun energi-energi negatif dalam diri kita, sehingga kita sulit sekali merasa bahagia, merasa bersyukur, ataupun merasakan hal-hal yang menyenangkan karena kita sudah terlalu banyak menimbun energi-energi negatif tersebut dalam diri kita. Nah, itu tadi sedikit dampak buruk tentang toxic relationship ini. Sebenarnya banyak banget dampak buruk lain karena setiap pribadi itu memiliki kekuatannya sendiri dalam menghadapi suatu masalah kan. Nah, intinya toxic relationship ini adalah hal yang sangat
nggak baik buat diri kita gitu. Jadi kita harus benar-benar berani dan kita harus benar-benar memikirkan keputusan kita untuk kita bisa keluar dari hubungan yang toksik ini. Memang keluar dari hubungan yang toksik ini bukanlah hal yang mudah. Kita akan terus kembali lagi kepada pasangan kita dengan alasan-alasan yang kita buat-buat sendiri atau alasan-alasan yang kita anggap bahwa alasan itu secara logika benar gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kita harus benar-benar punya komitmen buat keluar dari hubungan yang toksik. Nah, memang untuk keluar dari hubungan yang toksik ini bukanlah hal yang mudah, tapi ada cara untuk kalian bisa keluar dari hubungan ini. Yang pertama yang harus kalian punya atau kalian miliki adalah komitmen dari dalam diri kalian sendiri. Kalian harus benar-benar sadar bahwa hubungan kalian sudah toksik, jadi kalian harus berkomitmen kalau kalian harus atau bisa keluar dari hubungan ini. Setelah kalian memiliki komitmen dari diri kalian, ada beberapa cara lain atau langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan, yaitu kalian membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran kalian bahwa hubungan kalian tuh emang udah nggak bisa dipertahankan lagi. Kalian harus menghargai diri kalian, tingkatin self love dalam diri kalian. Selanjutnya kita harus minta bantuan, entah itu bantuan kepada orang-orang di sekitar kita atau bantuan kepada profesional. Pokoknya kita minta bantuan kepada orang-orang yang bisa kita percaya untuk bisa membantu kita keluar dari hubungan yang toksik ini. Karena lingkungan yang positif bisa juga memberikan pengaruh yang positif pada diri kita. Jadi kita harus benar-benar memiliki lingkungan yang positif. Kita harus meminta bantuan kepada orang-orang yang kita percaya di sekitar kita untuk dapat keluar dari hubungan yang toksik. Selanjutnya, kalian harus berani mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Kalian harus berani speak up tentang apa aja yang kalian rasakan selama berhubungan dengan orang ini. Kalian jangan takut lagi kalian akan diancam atau akan dikasarin oleh pasangan kalian. Pokoknya kalian harus berani buat mengungkapin apa yang kalian rasain. Setelah kalian sudah berani mengungkapkan pendapat kalian, waktunya kalian untuk benar-benar bisa mengambil keputusan. Dan setelah kalian mengambil keputusan untuk keluar dari toxic relationship ini, kalian harus bisa bertahan untuk nggak kembali lagi pada hubungan ini. Meskipun apapun alasannya, kalian harus tetap berkomitmen bahwa kalian akan tetap keluar dari hubungan ini dan nggak akan kembali lagi menjalani hubungan ini, seperti itu. Nah, setelah itu kalian mulailah membangun hidup kalian. Sibukkanlah diri kalian dengan hal-hal yang positif, yang membangun, yang produktif, yang baik buat diri kalian. Dan saat kalian ingin memulai hubungan yang baru dengan orang yang baru, benar-benar pastikan lagi kalau memang kalian benar-benar sembuh. Jangan sampai seperti Kale ataupun seperti Dinda saat memulai sebuah hubungan baru ternyata mereka belum benar-benar sembuh dari masa lalunya dan menyebabkan mereka saling terjebak pada hubungan yang toksik. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang toxic relationship. Saat kalian sudah merasa ada dalam sebuah hubungan yang toksik, janganlah sekali-kali kalian berpikir bahwa kalian memberikan kesempatan untuk pasangan kalian berubah atau kalian menunggu pasangan kalian berubah, karena hal tersebut hanya akan terus menyebab kalian pada hubungan yang gak sehat dan ujung-ujungnya hal itu akan berbahaya untuk kalian. So, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya teman-teman kalian yang sedang ada dalam hubungan yang toksik bisa segera sadar. Jangan lupa juga buat subscribe supaya channel ini semakin berkembang, karena di sini kita akan banyak belajar tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Thank you for watching. See you in the next video.